Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat bergabung untuk mendapatkan penjelasan mengenai program yang sangat terbatas tapi istimewa, yaitu Anda semuanya yang insya Allah kita akan coba bantu untuk berhaji via Korea Selatan di tahun 2026 atau 1447 Hijriah nanti bersama kami Baitul Korea. Kami adalah sebuah lembaga resmi yang terdaftar di Korea sebagai lembaga keagamaan yang skupnya edukasi dan pengelolaan dana charity. Tapi di sini kita mencoba menghadirkan solusi untuk teman-teman berhaji dari Korea Selatan. Saya Gilar Budi Raja sebagai CEO di sini. Saya punya aktivitas dakwah utamanya di Korea Selatan, tapi juga ada aktivitas bisnis di Indonesia dan di Korea Selatan. Jadi program ini tuh bukan seperti travel pada umumnya, melainkan pendampingan khusus bagi yang mau berhaji dari Korea Selatan, bagi Anda yang ada di Indonesia. Nah, jadi memang kami ini bukan sebagai perusahaan travel karena memang tidak perlu itu. Kenapa? Karena Kerajaan Saudi Arabia untuk haji dari Korea Selatan dan juga negara-negara non-muslim majority di seluruh dunia itu berpusat sistemnya pada sistem nusuk haji. Ini nusuknya berbeda dengan teman-teman kalau haji dari Indonesia atau dari Korea, atau umroh misalnya. Ada aplikasi nusuk, ini berbeda ya, nanti saya akan tunjukkan. Di mana semua fasilitas akomodasi dan keperluan itu selama penyelenggaraan haji sudah disediakan oleh Nusuk Haji ini melalui provider atau penyelenggara sebuah perusahaan swasta di Saudi sana ya. Jadi kita ini beli paket melalui platform Nusuk paket haji di mana kita berangkat ke Saudi mulai dari tiket itu sudah disediakan, kemudian begitu nyampe di Jeddah, nah itu akan dilayani sepenuhnya oleh mereka sampai pulang lagi dari Jeddah kembali ke Korea Selatan. Seperti itu. Kuotanya ada sekitar 400-an per tahun, tetapi expandable kalau perlu lebih, itu bisa lebih juga dari Korea Selatan ini. Nah, seperti itu. Jadi memang cukup banyak tetapi jarang yang pakai. Nah, inilah platform Nusuk Haji itu. Terus kemudian prosesnya seperti ini. Jadi mulai dari pembuatan profil nanti kita akan bantu, terus kemudian ada verification, dan ini tentu hanya bisa dilakukan oleh yang benar-benar punya bukti residensi di Korea Selatan, yaitu punya residence card. Terus kita akan memilih paket haji yang akan keluar di sekitaran bulan Desember 2025, kemudian pembayaran itu di sekitar akhir Januari atau awal Februari 2026. Sementara visa hajinya akan keluar itu di kisaran 2 sampai 3 minggu sebelum keberangkatan. Keberangkatan kita tuh insya Allah di awal Mei ya, awal Mei mungkin 5, 6, seperti itu. Nah, nanti itu memang seluruh hal detail ya, itinerary, visa, flight ticket, ada beberapa guide-guide juga, guidelines, itu akan terbit bersamaan dengan keluarnya itu semuanya, dan perjalanan haji yang akan diselenggarakan seluruhnya oleh pihak sana itu. Oke. Nah, gimana caranya biar punya residence card sehingga kita bisa mendaftar? Pertama itu Anda harus berkunjung ke Korea dengan visa turis. Nah, tapi karena kita di sananya akan mengajukan sebagai peserta seminar pengenalan bisnis ya yang diselenggarakan oleh pemerintah Korea, itu syaratnya Anda punya ijazah S1 atau minimal D3. Bahasa Inggris ini diperlukan untuk ikut seminar tersebut biar bisa berkomunikasi gitu ya, nggak ini banget gitu kan, tidak berkomunikasi sama sekali. Jadi ini bukan wajib tetapi ya sangat membantu kalau Anda bisa berbahasa Inggris pasif juga nggak apa-apa. Juga termasuk ketika nanti di haji itu ada penyelenggara-penyelenggara dari mereka itu orang Saudi ya, memang melayani kita berbahasa Inggris karena kita dianggap sebagai orang negara-negara yang tidak berbahasa Arab gitu ya, seperti itu, dan tidak berbahasa lokal seperti Indonesia yang mayoritas, sehingga pakai bahasa Inggris lebih umum. Artinya Jepang, Korea, Hong Kong dengan 3 negara yang bahasanya beda, ya udah dipakai bahasa Inggris gitu, kira-kira begitu. Mereka tidak sediakan bahasa-bahasa lokal juga, apalagi kalau pakai bahasa Korea kita lebih sulit juga gitu ya. Seperti itu. Jadi 3 tahapan ini, kunjungan ke sana, mendapatkan ARC, terus kemudian daftar masuk. Seperti itu kurang lebih ya. Ini bisa sambil disimak isi teksnya, saya persingkat saja. Nah, inilah ARC atau Residence Card nanti yang akan kita dapatkan, di mana kategorinya memang Business, Introductory, dan Preparation Visa ya. Nah, ini syaratnya Anda memiliki ijazah ini bisa diaposti nanti gitu kan. Terus kemudian rekam keuangan Anda sehat, artinya punya ya bank rekening, bank statement yang sehat gitu ya. Nah, rencana bisnis yang visible dan applicable di Korea ini kami yang bantu, karena hanya yang memiliki inilah yang boleh ikut seminar itu gitu. Jadi bahkan mohon maaf nih, misalnya
yang PhD, S3, lulusan Korea Selatan bahkan mendaftar itu tidak lulus gitu ya. Kenapa? Ya karena memang harus tahu triknya gitu. Nah, alhamdulillah kami di sini yang sudah banyak meloloskan, punya banyak pengalaman dalam hal ini gitu kan. Nah, ketika mau ke Korea tentu Anda harus sudah punya visa turis ke Korea. Ketika sudah pernah ke Korea, apalagi sudah punya multiple visa, itu sangat membantu sekali. Ijazahnya nanti kita aposti di AHU atau Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, secara online. Terus kemudian ada tes bebas TBC ya, tuberkulosis, yang mana Korea Selatan mewajibkan itu. Terus kemudian ini juga dokumen-dokumen yang harus dibawa ke Korea, bisa disimak, di capture mungkin. Terus kemudian, nah ngapain di Korea itu? Jadi opsinya ini kalau sekali datang ke Korea sampai ARC atau residence card didapatkan, itu adalah Anda datang mungkin rehat dulu 1-2 hari, atau mau langsung ikut seminar boleh nih, 2-3 hari seminarnya, pilihannya ada jadwalnya nanti saya terangkan. Kemudian kita nunggu sertifikatnya rilis. Setelah sertifikat rilis itu kita akan buat rekening Korea Selatan, karena kita wajib membawa bank statement dari Bank Korea Selatan. Kita isi senilai minimal 6,5 juta won alias 70 juta rupiah ya. Kita isi tuh, nanti uang Anda dimasukin di situ, tapi cuma sehari aja, besoknya bisa dicairkan lagi, begitu secara bertahap. Terus kemudian kita akan mendaftar ARC atau residence card ke imigrasi, kemudian nunggu di sana sampai terbit. Jadi agendanya cuma di beberapa hari, 5 hari lah gitu efektifnya. Sisanya nunggu doang tuh. Mungkin ya Anda jalan-jalan, kontemplasi dan sebagainya gitu ya. Berdoa, banyak berdoa supaya bisa ke Baitullah betul-betul. Mungkin seperti itu, tapi ada opsi juga di mana Anda datang 2 kali kunjungan ke Korea Selatan. Dimana misalnya Anda nggak bisa tuh langsung full 3 minggu lebih. Nah, maka misalkan 1 minggu cukup itu untuk sampai ikut seminarnya saja, dan seminar sertifikatnya terbit, atau sampai pembukaan rekening Bank Korea itu juga bisa gitu ya. Setelah itu pulang, nanti one day bisa anytime. Kalau yang kedua ini bisa anytime, seluangnya Anda datang untuk pembuatan bank statement Korea yang diisi 70 juta rupiah tadi, 6,5 juta won, terus kemudian pendaftaran resident card ke imigrasi, tunggu sekitar 2-3 mingguan atau sekitar 18 harian, itu insya Allah akan terbit. Dimana ini tadi bisa anytime aja Anda bisa terbang ke Korea Selatan gitu. Tapi kalau yang untuk seminar itu jadwalnya sudah ada, yaitu terbatas di tanggal-tanggal ini saja. Agustus sudah lewat, September sudah selesai, Oktober ada di pertengahan, dan Anda yang menyaksikan video ini di sekitaran pertengahan September, Anda masih bisa kesempatan untuk daftar yang 2 hari di bulan pertengahan Oktober ini. Tetapi di akhir Oktober ada 3 hari ini ya bisa lebih longgar lagi, atau yang di November. Dan setelah itu tidak ada lagi ya, sampai akhir tahun baru ada lagi mungkin nanti di bulan Maret gitu. Jadi memang ini kesempatannya satu-satunya, karena kalau sudah tahun depan itu sudah tidak mungkin lagi Anda untuk pergi haji di tahun 2026. Mengenai biaya 17.900 USD itu kita bagi menjadi 2 sebenarnya, yaitu pertama itu untuk biaya pendampingan sendiri. Jadi kami pendamping ini kan perlu cost juga untuk nemenin Anda, untuk memproses Anda gitu ya. Nah, jadi ini 25 juta ini sebagai uang komitmen awal diberikan kepada kami, ini sebagai kuncian gitu ya bagi kami. Lalu Anda akan kita bantu untuk proses-prosesnya, pembuatan visa, aposti ijazah kalau perlu gitu kan, atau kalau perlu ya, sekali lagi, karena ada juga yang pengen ngurus sendiri misalnya. Terus kemudian juga pendaftaran tadi itu, seminar tadi itu gitu ya. Nah, kalau seleksi seminarnya tidak lolos ya, maka kami kembalikan nih 25 juta ini 100%. Begitu ya, karena kan ini kunci pintunya gitu awalnya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, lalu setelah lolos nih seminarnya, ada pengumuman Anda akan ke Korea Selatan. Nah, pada saat ke Korea Selatan ini bayar lagi 40 juta rupiah, di mana ini kita untuk mendampingi Anda selama di Korea Selatan sampai mendapatkan ARC, kan begitu. Nah, di mana kalau ARC-nya nanti sampai nggak dapat, 40 juta ini dikembalikan 100%, 40 jutanya ini, gitu ya. Seperti itu, mudah-mudahan clear. Nah, sementara biaya-biaya yang nanti Anda akan habiskan selama di Korea ya, akomodasi, transportasi, konsumsi gitu ya. Nah, itu Anda akan dikeluarkan di luar biaya 25 dan 40 ini gitu. Tapi masuknya ke yang sisanya nih, termin 3 ini dibayarkan setiap keperluan gitu, termasuk bayar ke imigrasi segala macam gitu ya, seperti itu. Sesuai keperluan, atau tadi ngisi yang 70 juta rupiah untuk bank rekening misalnya, itu termasuk di sini. Tapi yang jelas all in keseluruhan biaya ini insya Allah tidak akan lebih dari 17.900 USD ini keseluruhannya, dari awal Anda ngurus visa di kunjungan ke Korea turis sampai Anda balik lagi ke Indonesia, itu insya Allah tidak akan lebih daripada ini. Begitu.
Nah, di termin ketiga ini tentu kami tidak menjaminkan pengembalian ya, tapi tadi berdasarkan record kita adalah bahwa semua yang dapat punya ARC ini, semua yang bisa di-verified di Nusuk itu, insya Allah itu semuanya mendapatkan visa haji, artinya bisa berangkat haji. Yang menarik adalah sebenarnya juga nggak harus berangkat dari Korea nanti, bisa juga dari Indonesia, kita bisa diskusikan nanti ke depan ya. Baik, tentu ini menjadi murah banget karena solusi yang sangat seru gitu ya. Selain juga biayanya affordable ya, mirip dengan Furoda yang versi pertengahan gitu misalnya gitu ya. Tapi nanti di sana tenda Mina Arafah itu sangat eksklusif ya, VIP, dan tentu di sini yang kami layani tidak banyak ya. Baik, mungkin sisanya ini adalah beberapa pertanyaan yang menjadi FAQ. Kita ringkas saja. Apakah ini boleh gitu ya? Apakah ini mengelabui sistem? Ini insya Allah enggak. Jadi secara program untuk mendapatkan ARC-nya sendiri memang open widely for everyone untuk join Global Talent untuk mengetahui ekonomi dan startup business support dari Korea Selatan itu seperti apa. Ya, sebagai insight itu boleh kita akses gitu, sebagai landscape-nya kita ketahui. Lalu bagi orang-orang yang mengikuti program itu, lolos ke program itu, memang diperbolehkan tinggal di Korea lebih dari 90 hari, yaitu 6 bulan sampai 2 tahun, sehingga dia mendapatkan residence card tadi. Begitu. Jadi memang ini sah gitu, insya Allah tidak mengakali sebuah sistem. Gitu. Nah, terus apakah nanti kuota haji ini mengambil hak orang lain? Tentu tidak. Jadi dari 400-an lebih ya, atau bahkan 1000 pun sebenarnya bakal dikasih tuh. Kuota Korea itu tahun 2023 hanya 120, 2024 hanya 124, 2025 hanya 24. Bayangkan. Jadi sayang banget kan gitu. Tidak kuotanya gitu. Sementara si Nusuk ini juga perlu kejual paketnya sebanyak-banyaknya gitu ya, si Nusuk ini. Jadi Anda ikut ini insya Allah ngebantu semakin terjual kuota yang untuk negara-negara non-muslim majority country. Ini ada sekitar 178 negara dan 36.000 kuotanya. Dibagikan ke setiap negaranya ratusan kira-kira gitu ya. Nah, sementara buat ekonomi Korea juga kan, dengan Anda ke sana nanti apply visa, apply ARC, hotel, makan segala macam, itu kan membuat economical impact gitu ya buat negaranya. Ada spending kan. Nah, itu jadi tidak merugikan siapapun. Terus kemudian apalagi kalau di antara Anda ternyata nanti setelah ikut seminar itu, wah ternyata boleh juga nih pulang berbisnis di Korea. Nah, ini saya harapkan, dan juga program ini itu mengharapkan gitu. Karena ini memang programnya meng-attract global talent. Dan selama ini kurang banyak yang ikut, kurang banyak peminat gitu. Paling yang udah di Korea aja, kalau yang dari luar banyak yang nggak tahu. Nah, jadi saya ini kan ambasador program ini juga gitu, suka mempromosikan. Dan memang saya banyak memasukkan orang ke situ. Nah, apakah program ini menjamin keberangkatan? Tentunya kami mohon maaf tidak bisa menjamin gitu ya. Tidak bisa menjamin. Tapi bentuk jaminan kami tadi ada pengembalian biaya-biaya pendampingan tadi itu ya, yang 100% ketika gagal prosesnya. Tapi kemudian kita juga punya track record bahwa untuk ide bisnisnya dan sampai rilis ARC, kita tuh punya track record dari awal 2025. Misalnya ada 6 orang yang kita masukkan, kemudian 5 ya, terakhir ini data ini bulan Agustus, September ini sudah nambah 1 orang lagi approve mendapatkan ARC gitu ya. 1 orang lagi ini akan terbang minggu ini, bahkan di pertengahan September ini akan terbang ke sana untuk mendapatkan ARC juga. Kemudian kalau Nusuk itu tadi tidak pernah ada yang gagal dapat visa haji selama dia verified di proses awalnya dengan moda ARC tadi itu, insya Allah. So far tidak pernah ada yang gagal ya, dari 200-an orang di proses selama 2 tahun setelah Nusuk ini berjalan. Sebelumnya kan tidak pakai Nusuk. Oke. Nah, apakah kami membimbing ya dari Baitullah Korea ini? Ya, kita memberikan edukasi hajinya juga, artinya manasik segala macamnya, baik itu online maupun offline. Kalau offline-nya ada di Masjid Al-Falah di Kota Seoul, itu memang rutin kita adakan di luar program ini juga. Oke. Nah, ketika Anda berangkat nanti, Anda punya opsi di mana Anda mau join grup yang dari Korea atau sendiri, individual, misalnya sama pasangan aja berdua gitu. Di mana misalnya Anda memilih provider, di antara provider itu ada A, B, C, D, Anda milih A, sementara grup yang Korea misalnya milih B gitu ya. Jadi kan Anda misah tuh. Di sana mungkin Anda grup joinnya sama yang Prancis, Jerman, New Zealand atau mana gitu kira-kira gitu ya. Tapi Anda memang bisa memilih tuh
Atau kalau mau in group bareng kita, ya kelebihannya adalah rame-rame dengan jamaah haji Indonesia dari Korea, karena memang mayoritas 90% lebih selalu orang Indonesia mayoritas yang berangkat haji dari Korea itu. Terus kemudian ada pembimbing hajinya, ya. Ada yang sudah pengalaman sehingga di dalam koordinator itu kita ada manasik on the spot, tentu ada hari-harian menemani Anda gitu. Tapi kalau misalnya hanya individual itu memang mutawif atau ustadz dari pembimbing dari pihak provider juga ada, tapi tidak setiap waktu bersama kita, dan mereka pakai bahasa Inggris palingan gitu ya, dokter ustadz yang dia orang Arab asli begitu. Pertanyaan lainnya silakan bisa diajukan ke nomor WhatsApp saya di nomor ini +82 karena ini nomor Korea Selatan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Tapi saya ingatkan bahwa ini harga hanya berlaku sampai 30 September. Oktober nanti harga naik. Kenapa? Karena nanti seminarnya akan semakin sempit gitu kesempatannya. Jadi memang lebih sulit lagi lolosnya. Juga mungkin pesertanya akan semakin numpuk nih dari Anda ini gitu ya. Karena semakin banyak yang tahu sekarang dari program ini, semakin tersosialisasi, sehingga memang semakin mepet ke sana, semakin tentu saja tantangannya lebih gitu ya. Demikian, jadi buru-buru daftar selama masih bulan September ini, sampai jumpa di Korea Selatan dan di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.